Kisah berawal dari tiga pemuda yang kegiatan setiap malamnya menghabiskan waktu di warung kopi milik Juminten Janda Desa Anak 12. Ardi, Dika, dan Rian, tiga pemuda yang berasal dari sebuah desa kecil, tumbuh bersama sejak kecil. Mereka dikenal oleh orang-orang di sekitar sebagai pemuda yang tidak pernah tampak puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Desa mereka, meski indah dengan alam yang hijau dan pendudukan yang ramah, bukanlah tempat yang memberikan banyak peluang bagi pemuda. Kehidupan mereka sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan kebosanan yang mendalam. Di tengah rasa bosan yang mendera, mereka menemukan sebuah jalan pintas untuk mengubah hidup mereka, togel. Awalnya, itu hanya sebuah permainan iseng, sebuah cara untuk merasakan sensasi kemenangan tanpa banyak usaha. Namun, semakin lama, togel menjadi obsesi. Mereka saling berbagi informasi tentang angka-angka yang dipercaya membawa keberuntungan, bahkan mencari cara-cara untuk memanipulasi hasil agar selalu menang. Mereka merasa seperti menemukan dunia baru di luar pekerjaan mereka yang membosankan. Namun, semakin mereka terlibat dalam dunia togel, semakin besar pula taruhan yang mereka pasang. Ardi mulai mencuri uang dari orang tuanya untuk berjudi, Dika menggantungkan seluruh harapannya pada angka-angka yang diramalnya, dan Rian, yang awalnya tidak terlalu peduli, mulai tergoda oleh kemenangan-kemenangan kecil yang mereka dapatkan. Togel menjadi lebih dari sekadar permainan, itu menjadi jalan hidup mereka. Suatu malam, setelah mereka bertiga kembali dari tempat perjudian rahasia yang mereka kunjungi, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di pojokan gelap sebuah kedai kopi. Pria itu tampak berbeda dari orang biasa. Dengan pakaian lusuh dan mata yang tajam, ia memandang mereka dengan penuh minat. Rian, yang selalu ingin tahu, mendekati pria tersebut. "Bocah-bocah, kalian mencari sesuatu?" tanya pria itu dengan suara serak, seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Ardi, yang sedikit ragu, menjawab, "Kami hanya ingin mencoba keberuntungan kami." Pria itu tersenyum, senyum yang penuh dengan misteri, lalu melanjutkan, "Keberuntungan? Itu bukan sesuatu yang didapat dengan mudah. Namun, aku bisa membantumu. Jika kalian berani mengambil langkah lebih jauh." Dika, yang selalu ingin mendapatkan lebih, langsung tertarik. "Apa yang kau maksud?" Pria itu menggelengkan kepala pelan, matanya bersinar dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. "Aku tahu kalian membutuhkan uang. Aku bisa memberimu kemenangan yang tidak akan pernah kalian bayangkan, tetapi dengan harga yang harus kalian bayar." "Harga?" tanya Ardi, merasa sedikit takut, namun penasaran. Pria itu hanya tertawa pelan. "Ya, harga yang sangat tinggi. Sebuah perjanjian dengan dunia yang tak kalian ketahui. Setiap kemenangan ada biaya yang harus dibayar. Tentu, jika kalian siap menghadapinya, aku bisa memberi apa yang kalian inginkan." Dika tidak ragu lagi. "Berapa banyak yang harus kami bayar?" "Kami siap." Pria tua itu mengangguk. "Jiwa kalian. Itu yang harus dibayar. Sebuah jiwa untuk setiap kemenangan yang kalian dapatkan. Aku akan memberimu angka-angka yang tak pernah gagal, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tetapi ingat, kalian harus membayar pada waktunya." Ardi dan Rian saling memandang. Hati mereka berdegup kencang. Mereka tahu, apa yang ditawarkan pria itu terlalu besar untuk dilewatkan. Tidak ada yang lebih menggoda daripada mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Setelah beberapa saat merenung, mereka akhirnya sepakat. "Kami terima perjanjiannya," kata Dika tanpa ragu. Pria itu tersenyum puas. "Baiklah. Aku akan memberi kalian angka-angka yang tak akan pernah gagal. Kalian akan kaya raya, tetapi ingat, setiap perjanjian ada konsekuensinya." Malam itu juga, mereka mulai bermain lagi. Untuk pertama kalinya, mereka merasa yakin bahwa kemenangan akan datang. Dan, seperti yang dijanjikan pria tua itu, mereka mulai memenangkan togel dengan sangat mudah. Setiap angka yang mereka pilih selalu tepat, dan uang mengalir deras ke dalam kehidupan mereka. Namun, semakin mereka menang, semakin aneh pula yang mereka rasakan. Ardi mulai terbangun tengah malam, merasa seolah ada yang mengawasinya. Dika merasakan kegelisahan yang tak kunjung hilang, dan Rian, meski tak mengakuinya, merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang menghantuinya setiap kali ia tidur. Kemenangan yang mereka raih tidak terasa seindah yang mereka bayangkan. Mereka mulai merasa bahwa hidup mereka berubah menjadi sesuatu yang gelap, dan kebahagiaan yang mereka rasakan tampaknya semakin jauh. Namun, mereka tetap berjudi, terjebak dalam perjanjian yang telah mereka buat, dan tak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang yang semakin gelap.
Hari-hari berlalu dengan kemenangan demi kemenangan. Ardi, Dika, dan Rian semakin tenggelam dalam dunia perjudian yang telah mereka pilih. Mereka tidak lagi merasa cemas atau khawatir, karena kemenangan selalu datang tanpa gagal. Setiap kali mereka memasang taruhan, mereka tahu angka yang harus dipilih, dan setiap kali mereka menang, mereka semakin yakin bahwa perjanjian dengan pria tua itu adalah jalan hidup mereka. Namun, perasaan aneh yang mereka rasakan semakin kuat. Semakin banyak mereka merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Di malam hari, Ardi sering mendengar suara bisikan aneh di telinganya, suara yang tidak bisa ia pahami. Dika mulai merasa tubuhnya lemas, dan setiap kali ia menatap cermin, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rian, yang biasanya tenang, mulai sering gelisah dan tidak bisa tidur. Malam itu, saat mereka berkumpul di tempat yang sama, duduk di meja yang dipenuhi kertas dan angkat togel, mereka kembali mendengar suara yang sama. Kali ini, suara itu lebih keras, seolah berasal dari dalam pikiran mereka. Kalian tidak bisa melarikan diri, suara itu berbisik, namun kali ini datang dengan kejelasan yang menakutkan. Dika, yang merasa tubuhnya keringat dingin, bertanya, siapa itu? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka, tetapi perasaan takut semakin mencekam. Rian berusaha menenangkan teman-temannya, namun ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak lagi merasakan kebebasan yang dulu mereka nikmati. Kemenangan yang mereka raih terasa semakin hampa dan membawa kekosongan yang dalam. Tiba-tiba, pria tua yang dulu mereka temui muncul di depan mereka, begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam yang tampak usang. Wajahnya tidak terlihat jelas, bayangan gelap menutupi sebagian besar wajahnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara pria itu menggema, serupa dengan guntur yang memecah keheningan malam. Ardi, dengan ragu, menjawab, kami hanya ingin mencoba keberuntungan kami. Pria itu tersenyum, namun senyum itu terasa sangat mengerikan, seolah ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tetapi, ingatlah, tidak ada yang bisa datang tanpa harga yang harus dibayar. Dika menatap pria tua itu dengan penuh ketakutan. Apa maksudmu? Kami hanya ingin hidup dengan baik. Pria itu tertawa kecil, suara tawanya menggema seperti angin yang berbisik dari jurang. Baik? Kalian ingin hidup baik dengan merampas kekayaan yang bukan milik kalian. Kalian ingin hidup baik dengan mengorbankan jiwa kalian untuk angka-angka yang penuh kebohongan. Kalian sudah mengikat perjanjian, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Mereka semua terdiam, mata mereka mulai terasa berat, tubuh mereka semakin lelah. Sesuatu yang tak kasat mata mulai menguasai mereka, merasuk ke dalam diri mereka, menanamkan rasa takut yang semakin dalam. Rian, yang awalnya sangat tenang, tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berlari ke arah pintu. Tak ada yang bisa menghentikan ini. Kami ingin keluar dari sini. Teriaknya dengan penuh amarah. Namun, pria tua itu hanya mengangkat tangannya, dan seketika Rian terhenti. Tubuhnya kaku, seolah tidak dapat bergerak. Kalian tak bisa keluar dari sini. Perjanjian sudah dimeterai, dan sekarang kalian harus membayar. Setiap kemenangan ada harganya, dan kalian harus membayar harga itu. Di mata Ardi, Dika, dan Rian, pria tua itu berubah menjadi sosok yang lebih besar, dengan mata merah menyala, wajah yang mengerikan, dan tubuh yang tampak melayang di udara. Mereka tidak bisa lagi melihatnya sebagai seorang manusia biasa. Sosok itu bukan lagi pria tua yang pertama kali mereka temui. Ia adalah makhluk yang jauh lebih jahat, yang berasal dari dunia yang tidak mereka pahami. Perjanjian sudah selesai, kata makhluk itu dengan suara yang menggema di seluruh ruang. Kini saatnya untuk membayar. Setelah pertemuan mengerikan itu, kehidupan mereka mulai berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak terhindarkan. Meskipun mereka terus memenangkan togel, mereka merasa tidak ada yang menyenangkan lagi. Uang yang mengalir deras ke dalam kehidupan mereka malah membuat mereka semakin merasa kosong dan terperangkap. Ardi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seringkali merasa pusing dan mual tanpa alasan. Dika merasakan dirinya semakin menjauh dari teman-temannya, tidak lagi merasa bahagia meskipun dunia sekitarnya berubah menjadi serba mewah. Rian, yang biasanya seorang yang santai, kini menjadi paranoid, selalu takut ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Malam hari mereka dilalui dengan mimpi-mimpi buruk yang semakin menakutkan. Mereka sering terbangun dengan teriakan ketakutan, namun ketika mereka membuka mata, semuanya tampak normal. Namun, ada sesuatu yang berbeda.
Setiap kali mereka melihat cermin, mereka melihat bayangan yang tidak sesuai dengan diri mereka. Seolah wajah mereka berubah menjadi lebih tua, lebih mengerikan, bahkan tubuh mereka terasa lebih dingin dan berat. Uang yang mereka dapatkan tampaknya tidak lagi memberi kebahagiaan. Mereka merasa ada yang hilang, dan perasaan itu semakin menggerogoti jiwa mereka. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Perjanjian itu telah mengikat mereka dalam sebuah ikatan yang tidak bisa dipecahkan. Keadaan semakin memburuk bagi Ardi, Dika, dan Rian. Perasaan gelisah yang mereka alami tidak pernah hilang. Wajah mereka semakin pucat, tubuh mereka semakin kurus, dan setiap kali mereka mendengar suara gemericik uang, mereka hanya merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang mereka pilih sendiri. Meskipun mereka mendapatkan kekayaan yang melimpah, hidup mereka terasa seperti kutukan yang tak bisa dilepaskan. Pada suatu malam yang gelap, Ardi terbangun dengan perasaan yang sangat berat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mencekiknya, namun saat ia membuka mata, ia tidak melihat apapun. Tetapi perasaan itu tetap ada, semakin mengintensifkan ketakutannya. Ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke jendela. Di luar, udara terasa dingin dan penuh ketegangan, seolah alam pun ikut merasakan kehancuran yang mereka bawa. Tiba-tiba, di balik bayangan pohon yang gelap, Ardi melihat sosok yang tidak bisa ia jelaskan. Itu bukan manusia. Matanya yang merah menyala menatapnya tajam, dan senyum mengerikan muncul di wajah sosok itu. Ardi tidak bisa bergerak, kakinya terasa seperti terikat. Sosok itu kemudian melangkah mendekat, dan suara bisikan kembali terdengar, semakin keras, semakin jelas. Kalian sudah membayar dengan darah, dan saatnya kalian menghadapinya. Tiba saatnya bagi kalian untuk merasakan apa yang kalian lakukan pada dunia ini. Sosok itu menghilang seketika, tetapi Ardi merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah tubuhnya ingin hancur, dan setiap hembusan napas menjadi sangat sulit. Tak bisa menahan ketakutannya, ia berlari mencari Dika dan Rian. Di tengah kebingungannya, Ardi menemukan Dika yang terbaring di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Matanya terpejam, dan di antara giginya, ia menggeram perlahan. Rian berada di dekatnya, mencoba menenangkan teman mereka, tetapi wajahnya juga tampak pucat dan kosong. Ardi, yang kini panik, berteriak, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian begitu?" Dika membuka matanya, tetapi pandangannya kosong dan tidak fokus. Dia berbicara dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti dirinya. "Kami sudah terlambat. Semua ini salah. Kami tidak bisa keluar dari sini. Setiap kemenangan ada balasannya, dan sekarang kami harus membayar." Rian menggenggam tangan Dika dengan erat, namun dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka semakin terasa kaku dan berat, dan perasaan seperti sesuatu yang mengerikan sedang menghampiri mereka semakin jelas. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan pria tua yang mereka temui pertama kali muncul kembali. Namun kali ini, tidak ada senyum di wajahnya. Sosoknya tampak lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih kuat. Dengan langkah yang berat, dia mendekati mereka, dan matanya yang merah menyala mengarah pada Ardi, Dika, dan Rian. "Kalian telah menginginkan kekayaan, tetapi kalian tidak pernah memikirkan akibatnya. Aku bukan hanya memberi kalian angka-angka. Aku memberi kalian kesempatan untuk melangkah lebih dalam ke dunia ini, dunia yang tak kalian pahami. Kalian adalah bagian dari dunia yang penuh dengan kehancuran." Pria tua itu mengangkat tangannya, dan seketika tubuh mereka terangkat dari tanah, seolah diangkat oleh kekuatan tak terlihat. Rian, Dika, dan Ardi merasa seperti nyawa mereka ditarik keluar dari tubuh, dan mereka bisa merasakan tubuh mereka semakin menghilang. Mereka berteriak, namun suara mereka tidak keluar, seolah terjebak dalam kegelapan yang pekat. "Kalian harus membayar," kata pria itu dengan suara yang menggema, menggetarkan tulang mereka. "Jiwa kalian adalah harganya, dan kalian akan menghadapinya selamanya." Saat itu, tubuh mereka terjatuh ke tanah dengan keras, namun bukan tanah yang biasa. Mereka merasakan sesuatu yang dingin dan keras, seolah mereka jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak berada di dunia yang sama lagi. Mereka berada di tempat yang gelap dan sunyi, dengan bayangan-bayangan yang bergerak perlahan di sekitar mereka. Mereka mencoba untuk bergerak, namun tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Mereka terperangkap di dalam dunia yang tidak mereka kenal, di tempat yang tampaknya berada di luar waktu dan ruang. Mereka bisa merasakan bahwa tubuh mereka semakin membusuk, meskipun mereka tidak bisa mati. Mereka tidak bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah mereka buat dengan makhluk itu. Mereka akan terjebak di sini selamanya.
Tiga pemuda itu akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Setiap kemenangan yang mereka raih, setiap angka yang mereka pilih, telah membawa mereka lebih dekat ke dunia yang gelap dan penuh dengan penderitaan. Mereka telah mengorbankan lebih dari sekadar uang dan jiwa. Mereka telah mengorbankan harapan mereka untuk selamanya hidup dengan kedamaian. Ardi, Dika, dan Rian kini terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka mendengar suara-suara yang mengerikan dan melihat bayangan yang bergerak di sekitar mereka. Mereka merasakan diri mereka semakin hilang, semakin terperosok ke dalam jurang kehancuran. Tidak ada lagi jalan keluar. Perjanjian dengan setan yang mereka buat telah menuntun mereka pada takdir yang lebih buruk daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka kini menjadi bagian dari dunia yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa terkutuk, terperangkap dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Tidak ada yang akan mengingat mereka, tidak ada yang akan mengenal nama mereka. Mereka adalah contoh dari keserakahan yang tak terkendali, dari ambisi yang mengarah pada kehancuran yang pasti. Waktu di dunia yang mereka masuki tidak lagi berjalan seperti biasa. Hari dan malam tidak lagi menjadi patokan waktu bagi Ardi, Dika, dan Rian. Mereka terjebak dalam kegelapan yang tampaknya tidak pernah berakhir, hanya diliputi oleh keheningan yang menakutkan dan bayangan yang bergerak di sekitar mereka. Setiap saat, mereka merasakan bahwa mereka semakin menghilang, bukan hanya tubuh mereka, tetapi juga ingatan mereka, bahkan perasaan mereka sendiri. Pada awalnya, mereka masih bisa merasakan keberadaan satu sama lain, meskipun semuanya terasa kabur. Mereka bisa mendengar suara-suara samar yang seolah berasal dari dalam diri mereka, mengingatkan mereka akan kehidupan yang mereka tinggalkan. Namun, semakin lama, suara itu semakin memudar. Hanya ada keheningan yang menggigit. Dalam kegelapan itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa kecuali bayangan yang terus berputar, seolah mereka berada di dalam ruang yang tidak memiliki dimensi atau bentuk. Mereka terjebak dalam dunia yang tidak nyata, namun sangat nyata bagi mereka yang sudah terperangkap di dalamnya. Dika, yang mulai merasakan kehampaan yang lebih dalam, berteriak, berharap ada sesuatu yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Namun, suara teriakan itu hilang begitu saja, ditelan oleh kegelapan yang menyelubungi mereka. Mereka tidak tahu lagi berapa lama mereka telah berada di tempat ini. Hari atau malam tidak bisa mereka kenali lagi, karena waktu telah kehilangan arti. Suatu malam, atau apapun yang mereka anggap sebagai waktu, mereka mendengar suara. Suara itu terdengar familiar, suara bisikan lembut yang seolah datang dari dalam diri mereka, namun tetap terasa seperti suara asing. Kalian sudah cukup menderita, bisikan itu terdengar di telinga mereka. Namun penderitaan kalian belum selesai. Masih ada yang harus dibayar. Masih ada harga yang harus dilunasi. Ardi menjerit, merasakan tubuhnya semakin tak terkendali. Apa yang harus kami bayar lagi? Kami sudah kehilangan segalanya. Kami sudah terjebak di sini. Kenapa masih ada yang harus dibayar? Suara itu kembali terdengar, namun kali ini terdengar lebih mengerikan, lebih penuh dengan kebencian dan kemarahan. Kalian harus membayar dengan seluruh jiwa kalian. Kalian memilih untuk menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan kebohongan dan keserakahan. Dan sekarang, kalian akan menghadapinya. Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Pada saat itu, mereka merasakan perubahan yang sangat besar dalam diri mereka. Tubuh mereka semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang menyatu dengan mereka. Setiap gerakan menjadi semakin sulit, dan setiap napas terasa seperti menghirup udara yang sangat tebal dan kotor. Mereka merasa semakin terperosok ke dalam dunia yang tidak dapat mereka pahami. Ketika mereka mencoba untuk berteriak, suara mereka hanya keluar dalam bentuk bisikan yang tidak terdengar oleh siapapun. Mereka menjadi hantu di dunia mereka sendiri, terjebak dalam ruang dan waktu yang tidak memiliki batas. Mereka tidak dapat berlari, tidak dapat melarikan diri. Mereka adalah bagian dari dunia yang mereka pilih, dan dunia itu tidak akan pernah melepaskan mereka. Mereka mulai merasakan bahwa dunia ini bukan hanya sebuah penjara, melainkan sebuah tempat di mana tak ada yang bisa ditemukan kecuali penderitaan yang tak berkesudahan. Ardi, Dika, dan Rian berusaha mencari jalan keluar, meskipun mereka tahu betul bahwa tidak ada jalan yang mengarah ke kebebasan. Terkadang, mereka merasa ada sesuatu yang memanggil mereka, seolah suara-suara dari jauh menggoda mereka untuk mengikuti arah yang tidak jelas. Namun setiap kali mereka mencoba bergerak, mereka merasa terhalang oleh dinding tak terlihat yang semakin mengurung mereka. Mereka mencoba berbicara satu sama lain, tetapi kata-kata mereka terputus sebelum mencapai satu sama lain. Mereka merasa terasing, bahkan antara satu dengan yang lainnya.
Sebuah perasaan kosong dan hampa merasuki mereka, membuat mereka semakin terputus dari satu sama lain, seolah mereka bukan lagi manusia, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Di tengah ketakutan yang mencekam, Ardi bertanya dengan suara yang terputus-putus, "Apa yang kita lakukan? Apa yang kita inginkan saat kita hidup dulu?" Dika, dengan suara yang penuh keputusasaan, menjawab, "Kita hanya ingin bebas. Kita hanya ingin hidup tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kebebasan itu hanya ilusi." Rian, yang sudah hampir kehilangan kesadarannya, menambahkan, "Kita terjebak dalam kebohongan kita sendiri. Kita ingin menang tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Dan sekarang, kita adalah bagian dari kegelapan ini." Suara bisikan kembali terdengar, semakin keras, semakin dekat. "Kalian ingin tahu apa yang kalian cari? Kalian ingin tahu akhir dari perjalanan ini? Akhirnya kalian akan mengerti. Semua yang kalian pilih akan membawa kalian ke sini, ke tempat yang tak ada pengampunan. Kalian tidak akan pernah melarikan diri dari ini. Kalian akan terjebak di sini selamanya, karena kalian memilih jalan yang penuh dengan dosa." Ardi, Dika, dan Rian akhirnya memahami kenyataan yang paling pahit dari semua ini. Mereka bukan hanya terjebak dalam dunia yang terpisah dari kenyataan, tetapi mereka juga dipaksa untuk menjadi bagian dari dunia itu selamanya. Setiap harapan, setiap doa yang mereka ucapkan hanya berakhir dengan keheningan yang menghancurkan. Mereka menjadi makhluk yang tak pernah mati, namun tidak hidup, terjebak dalam penderitaan yang tak terhingga. Mereka merasakan bahwa tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi pilihan. Mereka menjadi bagian dari dunia kegelapan yang tak pernah memberi mereka kesempatan untuk keluar. Setiap rasa sakit yang mereka rasakan tidak bisa disembuhkan, dan setiap waktu yang mereka jalani hanya membuat mereka semakin dekat dengan kehancuran yang lebih dalam. Mereka adalah simbol dari keserakahan yang tak terpuaskan, dari keinginan yang melampaui batas, dan dari kebohongan yang mereka yakini. Dan kini, mereka harus hidup selamanya dalam kegelapan, dihantui oleh perbuatan mereka sendiri. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan impian dan ambisi kini hanyalah kenangan yang terlupakan, terhapus oleh kegelapan yang tak pernah berakhir. Kegelapan yang terus menyelimuti Ardi, Dika, dan Rian mulai menembus ke dalam pikiran mereka. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia yang mengelilingi mereka, sesuatu yang telah menguasai seluruh eksistensi mereka. Dunia ini bukan hanya kegelapan, tetapi juga kehancuran yang menghancurkan segala bentuk harapan atau penebusan. Setiap hari, atau apapun yang mereka anggap sebagai waktu, mereka mendengar suara-suara yang mengerikan. Kadang, suara itu datang dalam bentuk bisikan halus, seperti angin yang berhembus melalui lorong-lorong yang tidak terlihat. Suara itu memanggil mereka, merayu mereka untuk mencari jalan keluar, tetapi setiap kali mereka mencoba untuk bergerak, mereka merasa semakin terperangkap. Terkadang, mereka melihat bayangan-bayangan yang semakin jelas di sekitar mereka. Bayangan itu tidak pernah bergerak dengan cara yang normal. Mereka menyadari bahwa bayangan itu bukan hanya gambaran dari mereka yang terperangkap di dunia ini, tetapi juga gambaran dari rasa takut dan penyesalan yang telah mereka bawa sepanjang hidup mereka. Setiap kali bayangan itu muncul, mereka merasakan tubuh mereka semakin terikat, semakin hilang. Suatu malam yang kelam, Dika, yang sudah hampir kehilangan harapan, berteriak, "Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri semua ini? Apakah ini takdir kita? Apakah ini hukuman kita yang tak pernah berakhir?" Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian tidak bisa mengakhiri ini. Kalian sudah melanggar hukum alam. Kalian telah memilih jalan yang mengarah ke kehancuran. Dan sekarang, kalian akan merasakannya. Kalian tidak akan pernah mendapatkan penebusan," kata suara itu. "Kalian tidak akan pernah dibebaskan dari kegelapan ini, karena kalian telah memilih untuk menjadi bagian dari dunia yang tidak dapat diselamatkan. Kalian adalah contoh dari keserakahan yang merusak, dari jiwa-jiwa yang tidak lagi layak untuk hidup." Rian, yang sudah hampir kehilangan kekuatan untuk berbicara, hanya bisa merasakan penderitaan yang semakin menghimpitnya. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah, semakin kehilangan bentuk. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara, suaranya hilang, seolah tubuhnya tidak lagi mampu untuk menyuarakan apapun. Mereka semua merasakan penyesalan yang sangat mendalam, tetapi penyesalan itu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka sudah melewati batas yang tidak bisa kembali. Mereka terperangkap dalam dunia yang tidak memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kegelapan yang menyelubungi mereka semakin pekat, dan Ardi, Dika, serta Rian mulai memahami sepenuhnya bahwa mereka tidak hanya terperangkap di dalam dunia ini, tetapi juga terperangkap dalam diri mereka sendiri.
Mereka tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa mereka telah menjual jiwa mereka untuk kekayaan dan kebahagiaan yang semu. Sekarang, mereka hanya bisa berputar-putar dalam kesendirian yang tak berujung, menyaksikan kehidupan yang mereka tinggalkan begitu jauh di belakang mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan mereka, dan kesalahan itu akan terus menghantui mereka selamanya. Pada saat itu, mereka mendengar suara yang lebih keras dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suara itu datang dari bayangan gelap yang muncul di hadapan mereka, dan kali ini, mereka tahu bahwa itu adalah sosok yang telah mengikat mereka dalam perjanjian yang mengerikan. Perjanjian ini tidak hanya mengikat tubuh kalian, tetapi juga jiwa kalian, kata suara itu dengan nada penuh kebencian. Kalian telah menginginkan segala-galanya tanpa peduli pada konsekuensinya. Dan sekarang, kalian akan membayar dengan cara yang tidak pernah kalian bayangkan. Tiba-tiba, mereka merasakan tubuh mereka terangkat lagi, namun kali ini, rasa sakit yang mereka alami jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Setiap tulang dalam tubuh mereka terasa retak, setiap darah dalam tubuh mereka terasa panas dan mendidih. Mereka merasa seperti dibakar dari dalam, tubuh mereka semakin hancur, semakin tercerai-berai. Namun, mereka tidak bisa mati. Mereka terjebak dalam penderitaan yang tak ada habisnya, tidak bisa merasakan kebebasan, dan tidak bisa bernafas dengan normal. Mereka hanya bisa merasakan penyesalan yang terus menggerogoti jiwa mereka, semakin dalam dan semakin menyakitkan. Waktu yang berlalu tidak lagi terasa. Kegelapan semakin menggerogoti mereka, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bebas dari dunia ini. Mereka bukan lagi manusia, tetapi makhluk terkutuk yang terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang tak terhingga. Setiap hari, mereka terbangun dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat, karena setiap saat mereka selalu dihantui oleh bayangan yang mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Mereka terus berputar dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar, hanya penderitaan yang abadi. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan segalanya, kehidupan, harapan, dan masa depan mereka. Mereka tidak lagi bisa berharap, karena harapan itu telah mati. Mereka telah menjadi bagian dari dunia yang diliputi oleh kegelapan abadi, dan mereka akan terjebak di sana selamanya. Saat mereka merasakan kesakitan yang semakin parah, mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah takdir mereka. Mereka telah memilih jalan yang salah, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya tanpa bisa melarikan diri. Hidup mereka telah berakhir, sebagai makhluk yang terperangkap dalam dunia yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terkutuk, yang tak akan pernah merasakan kedamaian, hanya penderitaan yang tiada akhir. Waktu di dunia yang gelap ini semakin tak terhitung. Ardi, Dika, dan Rian telah kehilangan segalanya. Tak hanya dunia mereka yang dulu penuh dengan mimpi dan harapan, tetapi juga jiwa mereka yang kini terperangkap dalam ruang yang tidak dikenal. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ribuan tahun, dan rasa sakit yang mereka alami tak pernah berkurang. Mereka berada di ujung kehancuran total, mengerti bahwa mereka telah membuat pilihan yang tak bisa diubah lagi. Mereka menjadi makhluk yang hampa, tanpa tubuh, tanpa harapan, tanpa tujuan selain untuk merasakan penderitaan yang mereka bawa sejak pertama kali mereka memasuki dunia ini. Semua yang mereka kejar, uang, kekayaan, dan kesenangan, kini menjadi bayang-bayang kosong yang tak berarti lagi. Kini mereka terjebak dalam kehampaan yang tak terhingga, tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit yang terus menggigit. Namun di tengah kegelapan itu, mereka akhirnya memahami sebuah kebenaran yang terlambat mereka sadari, bahwa segala sesuatu yang mereka kejar dalam hidup mereka, kekayaan, kemenangan instan, segala hal yang datang dari perjudian, pada akhirnya adalah sebuah ilusi yang tidak memberikan kepuasan sejati. Hanya penderitaan yang abadi yang datang sebagai akibatnya. Di dunia yang penuh dengan godaan, mereka menjadi simbol dari segala kesalahan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang tenggelam dalam dosa-dosa kecil yang tampak menggiurkan. Mereka adalah contoh dari betapa berbahayanya menjadi korban dari godaan yang seolah tak terhindarkan, seperti judi togel. Mereka tak pernah membayangkan bahwa satu langkah kecil yang mereka ambil akan membawa mereka ke takdir yang sekelam ini. Dan kini, dalam penderitaan yang tiada akhir ini, mereka ingin berbicara kepada kalian yang masih di dunia yang nyata, kepada kalian yang masih memiliki kesempatan untuk memilih. Mereka ingin memperingatkan kalian agar tidak mengikuti jejak mereka, agar tidak terjebak dalam perangkap yang telah menghancurkan mereka. Dunia ini penuh dengan godaan yang menggiurkan, tetapi kalian harus tahu, bahwa tidak ada kebahagiaan yang datang dari keserakahan yang tidak terkendali. Mereka ingin berkata, hindarilah perjudian, hindarilah segala bentuk pengharapan palsu yang datang dari angka-angka acak yang kalian pertaruhkan. Karena di balik itu semua, hanya ada penderitaan yang menunggu. Tidak ada kemenangan sejati yang dapat diperoleh dari jalan yang salah.
Dan kalian, seperti kami, akan menjadi terperangkap dalam takdir yang tak terelakkan, merasakan penyesalan yang tak pernah berakhir. Bagi kalian yang masih menganggap judi sebagai jalan pintas menuju kekayaan atau kebahagiaan, ingatlah kisah kami. Jangan biarkan diri kalian terperosok ke dalam jurang yang sama, tempat yang kami berada sekarang. Karena ketika kalian sudah terperangkap dalamnya, tidak ada jalan kembali, tidak ada penebusan, dan tidak ada harapan lagi. Judi bukan hanya merusak kehidupan seseorang, tetapi juga menghancurkan jiwa. Dalam setiap taruhan, ada lebih dari sekadar uang yang dipertaruhkan. Ada masa depan, ada kebahagiaan, dan yang paling penting, ada harga yang sangat besar yang harus dibayar. Kalian yang membaca ini, yang masih berada di dunia yang nyata, pilihlah dengan bijak. Jangan biarkan godaan sesaat merusak segala sesuatu yang telah kalian bangun. Jangan sampai kalian terjebak dalam ilusi yang tampak menggiurkan namun berakhir dengan penderitaan yang tak terkatakan. Kisah kami adalah peringatan, sebuah pelajaran yang terlambat kami pahami. Kami berharap kalian yang mendengarnya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Jangan biarkan judi menguasai hidup kalian, karena pada akhirnya, hanya kegelapan dan kehancuran yang menunggu di ujung jalan. Akhir kisah. Dengan itu, kisah Hardy, Dika, dan Ryan berakhir. Mereka, yang dahulu pernah memiliki segalanya, kini hanya menjadi ingatan yang hilang dalam kegelapan. Mereka telah terperosok ke dalam dunia yang tak dapat mereka selamatkan. Mereka adalah peringatan bagi kita semua, bahwa dunia ini penuh dengan godaan, dan kita harus bijaksana dalam memilih jalan hidup kita. Jangan biarkan nafsu dan keserakahan menghancurkan segalanya. Ingat, ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang kita ambil. Semoga kita semua terhindar dari perangkap yang sama dan selalu diberkahi dengan kebijaksanaan dalam hidup. Demikianlah akhir dari kisah horor ini, dengan peringatan yang mendalam tentang bahayanya terjebak dalam judi togel atau bentuk perjudian lainnya. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati dalam membuat pilihan hidup dan menghindari godaan yang bisa menghancurkan masa depan kita. Itulah kisah horor yang bisa kami bagikan malam ini. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir cerita. Jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jika kalian merasa tegang, berlanggananlah supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Jika ada pengalaman horor yang ingin kalian ceritakan, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kadang kegelapan tidak selalu ada di luar sana, tetapi di dalam diri kita. Selamat beraktivitas.